Sekali lagi ya, ini soal Tom Lembong. Saya tidak bisa menduga apakah itu terjadi korupsi benar atau tidak. Ya, saya tidak pada posisi untuk membela dan tidak juga pada posisi untuk menyalahkan. Kenapa begitu? Karena ya pertama ini bukan tertangkap tangan tuh ya. Yang kedua kasusnya sudah lama sekali. Ketiga belum terbukti atau tidak terbukti bahwa Tom Lembong menerima kickback atau menerima kucuran dana dari kasus korupsi tersebut. Nah ini juga penting. Lalu keempat, kerugian negaranya itu potensial loss bukan actual loss gitu. Jadi karena itu kesan politisasinya kelihatan besar. Kok yang didahulukan yang kerugiannya potensial loss itu gimana ya? Mestinya yang actual loss yang benar-benar negara dirugikan ya. Semacam yang estate itu kan jelas negara dirugikan itu sebenarnya ya. Oke, sobat era sekalian, ini ada spekulasi ya, ditangkapnya Tom Lembong picu spekulasi warganet penjagalan rencana partai Anies ya. Why begitu? Coba kita lihat nanti kita bicara apa peran Tom Lembong sesungguhnya ya. Suara.com, Kejaksaan Agung RI menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2023. Penangkapan Tom Lembong menuai sorotan warganet di media sosial termasuk X. Mayoritas warganet mempertanyakan keputusan Kejagung yang baru menangkap Tom Lembong ketika usia kasus sudah hampir 9 tahun yang lalu. Beberapa warganet pun mempertanyakan pejabat lainnya yang juga terseret kasus dugaan korupsi seperti Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto. Ini mulai gemeter mereka jangan-jangan ya. Di sisi lain ditangkapnya Tom Lembong juga dikaitkan dengan Anies Baswedan. Sebagaimana diketahui Tom Lembong merupakan salah satu dari bagian tim sukses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Warganet mencurigai jika penangkapan ini adalah bentuk penjagalan agar Anies Baswedan tidak membuat partai politik. Sebelumnya beredar wacana jika Anies Baswedan ingin membuat partai politik baru. Hal ini berawal ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan dirinya tidak akan masuk partai politik yang sudah ada setelah kalah dalam Pilpres 2024. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan yang diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, ucap Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pada 30 Agustus 2024. Dugaan agar Anies Baswedan tak membuat partai politik dengan ditangkapnya Tom Lembong disebutkan oleh akun X @abu ya. Jadi gini analisanya, Tom Lembong itu adalah salah satu inisiator yang akan segera menggulirkan pembentukan partai untuk menjembatani Anies di 2029. Tapi sebelum partai itu berdiri, tiang pancangnya sudah mulai dirobohkan. Jadi kedepannya sepertinya bukan hanya Tom Lembong saja, paham ya, cuit pemilik akun tersebut. Unggahan yang telah disukai sebanyak lebih dari 4.000 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar. Tom Lembong tetap harus diproses, itu betul, tapi timing dan kondisi politik yang kayak gini yang bikin udahlah nyerah sama Indonesia, tulis akun @mb. Aku kok jadi curiga Mbak Nana juga ada keberkaitan sama so-called partai baru ini. Entah ikut gabung atau cuma dukung dari luar aja. Soalnya selain Tom Lembong, dia juga lagi aktif banget dihabisin citranya di sosmed. Kandang monyet beberapa hari belakangan. Cukup kita fokus ke keluarga Mulyono dan antek-anteknya tapi tetap kawal kasus Pak Tom. Kita lihat hanya waktu dan orang-orang jujur yang dapat menyelamatkan kita, sahut @mok. Saya berharap Pak Tom Lembong bakal bernyanyi di persidangan agar ketahuan siapa di balik ini semua, tambah @aba. Sepakat akan ada Tom Lembong lainnya yang tersangkakan kembali. Pola mereka begitu-begitu aja kok, timpal @sik ya. Ya. So korupsi ya, luar biasa. Ini walaupun spekulasi ya penting juga tetap ya. This is a speculations ya, tetapi ya barangkali itulah yang terjadi. Sekali lagi ya, my position is not untuk to defend atau kemudian untuk menyerang atau membantah ya.
Karena posisi saya adalah ya sederhana, yang korup ya diproses, yang tidak ya jangan. Itu saja. Whoever, siapapun dia, itu yang harus kita pahami ya. Prof, saya lagi live, nanti saya telepon balik. Oke. Saya ini dari seorang ekonom ya, telepon saya. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan ya, bagaimana itu terjadi ya. Bila perlu kita podcast sama dia. Gimana sih ekspor gula dan lain sebagainya. Apakah memang gula-gulanya banyak atau tidak ya. Semangat Refli Harun, bikin terus berita kebohongannya ya. Bau politis menyengat, Anies juga ikut gemetar, Bung RH. Ya, semua kita gemetar. Allahu Akbar ya. Gini, makanya saya katakan ya, saya tidak ingin defense karena nanti orang bilang, wah giliran kelompoknya korupsi dibela. Tapi kalau kelompok lain enggak dibela. Nah karena itu, ayo kita saksikan, lihat nanti apakah memang betul korupsinya. Tapi ya kita lihat dong, harus dibedakan. Edi Prabowo, Juliari Batubara itu kan ketangkap tangan namanya, itu kan korupsi asli. Ya kan? Ada rekamannya lagi. Nah Tom Lembong ini for the time being hanya kebijakan ekspor. Potensial lossnya 400 miliar yang harusnya keuntungan BUMN. Kan rasanya tidak kompatibel. Dan jangan lupa keuntungan BUMN itu belum tentu langsung masuk ke negara. Kan BUMN itu masih diproses dulu, ya kan? Ya, walaupun dibilang uang BUMN adalah uang negara, tapi piutang BUMN bukan piutang negara. Jadi nggak konsisten ya. Bang Refli, Bang Refli jika ditawarkan jadi tim kuasa hukum Pak Tom, apakah Pak Refli bersedia? Tidak bersedia ya. Karena pertama saya tidak punya pengalaman membela kasus korupsi. Yang kedua saya punya komitmen nggak mau membela kasus korupsi dari pihak manapun. Ya, kecuali yang saya tahu betul kalau itu dikriminalisasi, itu pun tidak sebagai lawyer, paling beropini ya. Nah saya tidak tahu Tom Lembong ini dikriminalisasi ataukah memang korupsi betul. Nah, kalau dikriminalisasi ya wajib kita bela. Tapi kalau korupsi betul ya nggak perlu kita bela. Saya nggak pusing dengan siapapun yang korupsi harus disikat. Tapi yang korupsi betulan, jangan korupsi-korupsian kan gitu. Apalagi drama Mulyono masih bertebaran. Pak Tom bongkar semua. Anies sangat dekat dengan Tom Lembong. Sampai-sampai dia ajak live TikTok. RH pun tidak pernah diajak Anies live TikTok. Iyalah. Itulah yang saya katakan. Soal kedekatan itu paling gampang lihatnya di situ saja ya. Refli Harun jangankan diajak live TikTok ya. Anies kesini aja gak pernah. Walaupun saya juga gak pernah ngundang juga ya. Oke. Teriak-teriak perubahan ternyata maling. Belum ya, maling betul apa enggak? Anda enggak lihat. Maling itu kan kalau dapat nyari barangnya. Ini kan kita belum ada sebuah statement bahwa Tom Lembong menerima uang sekian. Itu yang jadi masalah. Jadi 400 miliar kerugian negara itu adalah potensial loss, bukan kerugian aktual ya. Kalau kasus pemerkosaan, sobat era sekalian, saya ini hanya mau menjadi lawyer untuk kasus di Mahkamah Konstitusi saja. Kalau di mahkamah lain saya nggak mau ya. Ya barangkali kasus-kasus di Petun masih mau lah saya berpikir ya. Karena orang itu harus ada spesialisasinya. Kemudian orang bersih selalu ditakuti orang-orang kotor. Benar itu ya. Orang bersih selalu ditakuti orang-orang kotor. Siapa yang bersih, siapa yang kotor, nah itu soal lain ya. Orang kritis selalu ditakuti orang korup. Ya. Karena orang korup takut kejahatannya terbongkar. Jadi kalau misalnya presiden itu gak suka sama orang kritis, presidennya bermasalah berarti ya. Semoga kasus Pak Tom jadi pintu untuk membongkar koruptor sebenarnya.
Zulhas dan Airlangga apa kabar? Kebijakan atau surat perintah tidak bisa dipidanakan. Iya, kecuali ada niat jahatnya ya. Ada niat jahatnya sekali lagi. Saudara sekalian itu saja ya. Nanti kita akan spill yang lainnya juga pelan-pelan ya. Karena begini saudara sekalian, soal Tom Lembong ini ya. Tom Lembong ini adalah tangan kanan Anies Baswedan dalam hal membuat visi dan misi. Saya meyakini bahwa visi dan misi itu salah satunya dibuat atau atas sumbangan Tom Lembong. Walaupun saya tahu ya bahwa ada tim-tim lainnya ya. Ada Wijayanto Samirin, ada macam-macam lah. Tetapi Tom barangkali salah satu yang memberikan masukan juga. Tapi soal kedekatan, gradasi kedekatan sampai tampil di publik, Tom Lembong menjadi etalase. Ya barangkali yang lainnya juga dekat, tetapi kedekatannya beda lah ya. Kedekatannya agak miring sedikit kayak anak buah ya kan. Tetapi Tom Lembong sohib, sobat, partner ya kan. Begitu ya. Refli Harun sohib, sobat, partner ya, bukan anak buah ya. Tetapi saya bukan orang yang equal ya kan. Karena itu saya kira saya lihat-lihat dari jauh lah sedikit-sedikit ya, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh ya, tapi dekat banget juga tidak ya. Karena saya tetap ingin memelihara independensi.